Tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon langsung menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi DPA pada Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Ambon dan proyek pengadaan Kemencenter Pemkot Ambon tahun anggaran 2021. 4 tersangka itu yakni Kadiskominfo Ambon Joy Adria Ans, mantan Ketua HIPMI Kota Ambon Yirmia Padang yang adalah pihak ketiga, Hendra Pesiwarisa Kabid Kominfo serta Pokja 3 Kominfo Kota Ambon, dan Charlie Tomaso Akaba pengadaan barang dan jasa serta Pokja 3 Kominfo Ambon. Keempatnya ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut Kamis 30 November 2023. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Adriansah mengungkap keempatnya langsung ditahan dengan pertimbangan pasal 21 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti dan tersangka akan mengulangi tindak pidana. Keempatnya langsung ditahan berdasarkan pertimbangan hukum diantaranya, ditakutkan tersangka akan melarikan diri, tersangka menghilangkan barang bukti dan ditakutkan tersangka mengulangi perbuatan pidana maka, kata Adriansah saat konferensi pers usai penahanan. Lanjut dijelaskannya para tersangka akan ditahan selama 20 hari di rutan kelas 2 Ampere Ambon. Keempat tersangka ditahan selama 20 hari ke depan terhitung hari ini. Jika kemudian dalam 20 hari pemberkasan penyidikan belum selesai maka akan dilanjutkan dengan penambahan waktu 40 hari penahanan, tambahnya. Sementara itu pantauan tribunambon.com, Joy Adria Ans CS digiring ke mobil tahanan sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Keempatnya telah mengenakan rompi tahanan berwarna merah serta tangan diborgol. Adria Ans memimpin rombongan menuju mobil tahanan dan nampak tenang. Adriansah melanjutkan penetapan 4 tersangka tersebut setelah penyidik mengantongi 2 alat bukti. Setelah memeriksa saksi-saksi dan alat bukti dalam kasus ini, penyidik menemukan 2 alat bukti atau lebih keterlibatan para tersangka dalam kasus ini. Dan dengan 2 alat bukti yang sah itu penyidik menetapkan tersangka dalam kasus ini. Jelasnya. Lanjutnya dalam pengelolaan anggaran tersangka Adria Ans telah mengarahkan bendahara untuk melakukan pertanggungjawaban fiktif terhadap beberapa kegiatan Kominfo Kota Ambon. Selain itu dia mengarahkan sejumlah PPK pada dinasnya untuk melaksanakan kegiatan tak sesuai ketentuan, fiktif bahkan tak sesuai volume pengerjaan. Sementara anggaran yang dicairkan telah 100%. Lanjutnya akibat perbuatan para tersangka, tim penyidik Kejari menemukan kerugian keuangan negara sebesar 536 juta lebih. Namun untuk pastinya masih menunggu hasil penghitungan BPKP, tambahnya. Keempat tersangka kini disangkakan dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jangto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 ke 1, 5 ayat